In America, we don't worship government, we worship God. Di Amerika, kita tidak menyembah pemerintah, melainkan kita menyembah Tuhan. Hal tersebut sudah cukup untuk memahami sejauh mana kepercayaan dan kepercayaan Trump pada Tuhan. Saat berkampanye untuk membuat Amerika menjadi hebat lagi, Trump dengan tegas menyatakan bahwa dengan pencerahan dari Tuhan, ia akan membuat Amerika bersinar. Dan memang, di bawah kepemimpinan Trump, Amerika mencapai prestasi gemilang yang membuat rakyat puas. Selain itu, Trump secara terbuka membela umat Kristen, sesuatu yang sedikit orang berani lakukan karena takut akan kontroversi politik. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Karya Vince. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Trump secara terbuka membela umat Kristen, sesuatu yang sedikit orang berani lakukan karena takut akan kontroversi politik. Selain Donald Trump, kita juga akan melihat bagaimana Melania Trump, sebagai istri, menyatakan dan menunjukkan keyakinannya pada Tuhan. Melania Trump, yang selalu mendampingi suaminya dalam kemenangan yang gemilang waktu itu, juga memperlihatkan keyakinannya pada Tuhan. Ia telah secara terbuka menunjukkan imannya, terutama saat bertemu dengan Paus pada tahun 2017, di mana ia mengulurkan rosario untuk diberkati. Suatu momen yang dipandang sebagai suatu kehormatan tinggi bagi seorang Kristen. Melania kemudian menulis di media sosialnya bahwa pertemuan itu adalah suatu kehormatan yang membuatnya merasa rendah hati, dan itu adalah hari yang tidak akan pernah dia lupakan. Melalui momen-momen seperti itu, misteri iman pribadi Melania mulai terungkap, dan ternyata dia adalah seorang Kristen praktik. Donald Trump dan Melania menikah di gereja episkopal tahun 2005, dan saat upacara pernikahan Melania tidak memegang karangan bunga melainkan rosario yang dia pegang di tangan kanannya. Selama pidato publik pertamanya saat menjadi ibu negara, ia membuka sambutannya dengan doa Bapa Kami. Pasangan Trump tidak pernah malu-malu dalam menyatakan iman mereka, seringkali memberikan kuliah dan berbicara di gereja atau di depan para penganut agama. Mantan ibu negara Melania Trump juga mendapat pujian karena mengunggah tweet yang menyatakan bahwa Hari Doa Nasional adalah kesempatan untuk menghargai kebebasan beragama. Ia menampilkan dirinya memimpin upacara memperingati hari itu dan berdoa saat suaminya berbicara di podium. Donald Trump dan Melania, sebagai orang yang sangat berpengaruh, tidak hanya diakui oleh warga Amerika, tetapi juga oleh banyak negara dan bangsa di seluruh dunia. Ketika mereka menyatakan keyakinan mereka pada Tuhan, hal ini menciptakan gelombang tanggapan positif dari masyarakat. Pasangan Trump secara terbuka berbicara tentang Tuhan dan seringkali mendatangi gereja atau berbicara di depan para penganut agama. Mereka juga menekankan pentingnya kebebasan beragama di Amerika. Trump bahkan menyatakan bahwa selama dia menjadi presiden, tidak ada yang akan menghentikan warga Amerika untuk menjalankan iman mereka atau untuk memberitakan apa yang ada di hati mereka. Meskipun Trump pernah menghadapi kontroversi, terutama terkait skandal, iman mereka pada Tuhan patut diakui. Dalam sebuah pidato, Trump berbicara tentang kebebasan beragama di Amerika, mencintai negara, keluarga, kebebasan, dan Tuhan. Ia menekankan bahwa Amerika tidak menyembah pemerintah, melainkan menyembah Tuhan. Pesannya tersebut resonan dengan para Kristen, yang berharap bahwa kebebasan mereka untuk menjalankan iman dan nilai-nilai tradisional akan terjaga. Trump dan Melania terus mengekspresikan keyakinan mereka tentang iman selama kampanye. Melania menyatakan dukungannya untuk suaminya, yang mencalonkan diri menjadi presiden ketiga kalinya, meskipun ia tidak muncul dalam acara kampanye sejak suaminya secara resmi mengumumkan pencalonan kembali. Donald Trump kembali mencalonkan diri untuk menaklukkan Gedung Putih dalam pemilu Amerika tanggal 24 November 2024. Sebuah video yang dibagikan oleh Trump menggambarkan dirinya sebagai figur Mesias
yang dikirim oleh Tuhan untuk melawan kaum Marxis dan menghadapi berbagai tantangan. Video tersebut menyatakan bahwa Tuhan memilih Trump untuk menyuarakan kebenaran melawan berita palsu. Video ini menciptakan narasi bahwa Trump diutus untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk memasuki Korea Utara, menciptakan lapangan kerja, memperkuat perbatasan selatan, dan membangun militer Amerika. Namun, beberapa kontroversi muncul terkait klaim bahwa Trump merasa dirinya dipilih oleh Tuhan. Beberapa orang percaya bahwa keyakinan ini dapat berasal dari keyakinan pribadi Trump atau dapat dipandang sebagai narasi politik yang dibuat untuk mendapatkan dukungan dari pemilih tertentu. Pertanyaan apakah Trump adalah pilihan Tuhan atau tidak menjadi pusat perdebatan intens. Beberapa kalangan percaya bahwa Tuhan tidak terlibat dalam urusan manusia dan memberikan kita kehendak bebas. Perdebatan seputar apakah kepercayaan pada Tuhan adalah pilihan atau tidak semakin memanas. Beberapa berpendapat bahwa kepercayaan pada Tuhan adalah hal yang dapat dipilih oleh setiap individu, sementara yang lain berpendapat bahwa faktor-faktor seperti lingkungan dan keturunan memainkan peran dalam menentukan kepercayaan seseorang pada Tuhan. Dalam wawancara, Trump menyatakan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Ia merinci bagaimana ia berhasil membeli propertinya di tepi Samudra Pasifik dan menggambarkan dirinya sebagai orang yang dapat membuat kesepakatan besar. Trump menegaskan bahwa kepercayaan pada Tuhan adalah penting dan melihat keindahan Samudra Pasifik sebagai bukti akan keagungan Tuhan. Meskipun Trump telah bercerai dan menikah kembali beberapa kali, keyakinan keagamaannya telah dipertanyakan oleh sebagian kalangan Kristen evangelis yang merupakan basis pemilih kunci dalam primari Partai Republik. Namun, Trump tetap yakin bahwa ia dipilih oleh Tuhan untuk duduk di Gedung Putih. Trump menyatakan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang tak terbandingkan. Ia memandang keindahan alam sebagai ciptaan Tuhan dan menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Trump juga mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan, seiring dengan pernyataan bahwa Amerika akan menjadi lebih baik jika masyarakat mengaktifkan iman mereka dalam tindakan. Meskipun ada kontroversi seputar keyakinan Trump, terutama karena kehidupan pribadinya yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip agama, ia tetap konsisten dalam menyatakan keyakinannya pada Tuhan. Dalam berbagai pidato, Trump menegaskan bahwa keluarga dan gereja adalah pondasi budaya yang sehat. Ia meyakini bahwa orang tua, bukan birokrat, yang paling tahu cara mendidik anak-anak dan menciptakan masyarakat yang berkembang. Trump juga mengatakan bahwa keluarga dan gereja bukan pejabat pemerintah yang paling tahu cara menciptakan masyarakat yang kuat dan penuh kasih. Di atas segala-galanya, Trump menyatakan bahwa di Amerika, mereka tidak menyembah pemerintah, melainkan mereka menyembah Tuhan. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan kuat Trump bahwa fondasi sejati Amerika terletak pada iman kepada Tuhan, bukan pada pemerintah. Pada saat itu, pesan Trump tentang kebebasan beragama di Amerika sangat resonan dengan orang-orang Kristen yang memberikan dukungan padanya. Percaya pada Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan, tetapi lebih merupakan pilihan individu. Beberapa orang mungkin merasa bahwa mereka memiliki keyakinan yang kuat sejak lahir atau karena pengaruh lingkungan, sementara orang lain mungkin memilih untuk mempercayai Tuhan setelah melalui perjalanan hidup tertentu. Dalam hal ini, Trump menyatakan bahwa keyakinannya pada Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Baginya, kepercayaan pada Tuhan adalah hal yang penting dalam menjalani hidup dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Meskipun Trump dan Melania secara terbuka menyatakan keyakinan mereka pada Tuhan, tanggapan masyarakat terhadap hubungan antara politik dan agama tetaplah subjektif. Kesimpulan dari admin bahwa Trump dan Melania Trump memegang keyakinan yang kuat pada Tuhan dan secara terbuka menyuarakannya dalam berbagai kesempatan. Meskipun pandangan mengenai apakah kepercayaan pada Tuhan adalah pilihan atau tidak dapat berbeda-beda, keduanya tetap konsisten dalam mempertahankan keyakinan agama mereka
di tengah kontroversi dan tuntutan politik. Baiklah, itu tadi sekelumit cuplikan dari apa yang kita bahas dalam video ini. Jangan lupa untuk memberikan pendapat dan pandangan kalian di kolom komentar. Dan tentu saja, like dan bagikan video ini jika kalian menemukan kontennya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.